Perkenalkan, nama saya Aprilia Dwi Antika dengan nomor induk mahasiswa 1811025. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang sosiologi hukum dengan materi pertama, penegakan hukum responsif. Berbicara masalah hukum berarti berbicara mengenai dinamika, yaitu berbicara dalam konteks tantangan dan di sisi lain jawaban dalam suatu persoalan atau challenge and response. Dan hukum itu sendiri memang seharusnya dirancang berdasarkan asumsi-asumsi tertentu, keadaan-keadaan tertentu, teritorial tertentu, prinsip-prinsip tertentu, dan dalam normalisasi tertentu, serta pada susunan institusi hukum tertentu pula. Sebagaimana pendapat Sajipto Raharjo yang berpendapat bahwa hukum dirancang berdasarkan keadaan normal. Normalisasi itulah yang dipakai sebagai bahan untuk menyusun sekaligus kelengkapan suatu bangsa dalam berhukum, seperti susunan institut-institut hukum, kewenangan, prosedur, dan sebagainya. Maka manakala keadaan normal tidak lagi ada, hukum tidak lagi dapat bertahan lebih lama dengan cara berhukum yang lama. Dalam optik Nonet dan Elsnik terhadap penegakan hukum di Indonesia yang legisme atau legal positisme, mereka menggagas modelisasi hukum ke dalam teori besarnya. Hukum responsif mencakup 3 tahapan. Yang pertama, hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif. Hukum represif adalah saat negara poverty of power, sumber daya kekuasaannya lemah sehingga harus represif. Lalu tahap selanjutnya yakni hukum haruslah otonom, yakni saat kepercayaan kepada negara makin meningkat, perkembangan mengecil, birokrasi dipersempit menjadi rasional, hukum dibuat oleh dan secara profesional di lembaga negara tanpa kontaminasi dan subordinasi oleh negara. Lalu tahap paling akhir yakni hukum responsif, yakni hukum sebagai alat untuk mengatasi kekuatan dan tak sensitifnya hukum terhadap perkembangan sosial. Senantiasa dikurangi dan kewenangan membuat hukum diserahkan kepada unit-unit kekuasaan yang lebih rendah agar lebih memahami inti persoalan. Produk hukum yang berkarakter responsif, proses pembuatannya bersifat partisipasif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi semua elemen masyarakat, baik dari segi individu ataupun kelompok masyarakat, dan juga harus bersifat aspiratif yang bersumber dari keinginan atau kehendak dari masyarakat. Artinya produk hukum tersebut bukan kehendak dari penguasa untuk melegitimasikan kekuasaannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang stratifikasi sosial. Istilah kata stratifikasi sosial berasal dari bahasa Latin, yakni stratum yang berarti tingkatan serta sosius yang berarti masyarakat atau teman. Sehingga bila kita tarik pengertian stratifikasi sosial tersebut secara umum bisa kita sebut sebagai tingkatan sosial yang terdapat di dalam masyarakat. Stratifikasi sosial merupakan kiasan yang berasal dari gambaran kondisi yang ada dalam keadaan kehidupan masyarakat. Stratifikasi sosial atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai social stratification, merupakan perbedaan masyarakat atau penduduk ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarki. Dengan kata lain, perbedaan dari kedudukan akan memicu adanya stratifikasi sosial atau yang juga disebut dengan pelapisan sosial. Perwujudan dari adanya fenomena stratifikasi sosial atau yang juga disebut pelapisan sosial ini yaitu terdapat perbedaan golongan tingkat atau kedudukan ataupun kelas. Dasar stratifikasi sosial yang pertama, dasar kekayaan. Barang siapa yang mempunyai kekayaan paling banyak, maka orang tersebut akan masuk ke dalam lapisan atas. Yang kedua, dasar kekuasaan dan kewenangan. Barang siapa yang mempunyai kekuasaan atau yang memiliki wewenang terbesar akan masuk ke dalam lapisan atas. Yang ketiga, dasar kehormatan.
Ukuran kehormatan mungkin saja terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan ataupun kekuasaan. Di sini seorang individu yang paling disegani dan juga dihormati akan menempati posisi teratas. Yang keempat, dasar ukuran ilmu pengetahuan. Ukuran ilmu pengetahuan digunakan oleh masyarakat yang menghargai akan ilmu pengetahuan tersebut. Namun, ukuran tersebut seringkali menyebabkan munculnya hal yang berakibat negatif. Fungsi stratifikasi sosial. 1. Sebagai suatu alat yang digunakan untuk pendistribusian hak dan juga kewajiban, sebagai contoh dalam menentukan kedudukan, jabatan, penghasilan seseorang, dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagai alat untuk mempersatukan dengan pola mengkoordinasikan terhadap bagian-bagian yang ada dalam struktur sosial yang berfungsi untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, sebagai alat untuk penempatan individu ataupun seseorang dalam suatu strata atau lapisan tertentu di dalam struktur sosial. Yang keempat, sebagai penentu tingkatan muda atau tingkatan dalam bertukar status ataupun kedudukan di dalam struktur sosial. Yang kelima, untuk memecahkan berbagai persoalan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat, serta untuk mendorong masyarakat agar dapat bergerak sesuai fungsinya. Selanjutnya, hukum dan politik dalam penyelesaian konflik. Negara sebagai lembaga yang akan mewujudkan harapan masyarakat kepada kehidupan yang tertib, adil, dan sejahtera, pemerintahannya harus mampu menciptakan stabilitas politik, sehingga keputusan-keputusan hukum dapat dilaksanakan secara konsisten dalam upaya menuju kepada kepastian hukum demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Demikian juga halnya dengan kekuasaan politik yang dijalankan oleh pemerintah bersama lembaga-lembaga kenegaraan lainnya, harus sesuai dengan konstitusi yang telah disepakati bersama demi tegaknya negara hukum. Dalam hal ini, semua komponen bangsa, baik masyarakat, organisasi sosial, dan politik, harus secara sadar melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan hukum. Hukum hanyalah salah satu alat kontrol sosial dalam masyarakat. Fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial dapat diterangkan sebagai fungsi hukum untuk menetapkan tingkah laku mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut. Fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial ini yang sering disebut sebagai a tool of engineering, yang pada prinsipnya merupakan fungsi hukum yang dapat diarahkan untuk merubah pola-pola tertentu dalam suatu masyarakat. Terlaksana atau tidak terlaksananya fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial ditentukan oleh faktor aturan hukumnya sendiri dan faktor pelaksanaan atau orang hukumnya. Selanjutnya, penyuluhan dan bantuan hukum. Penyuluhan hukum merupakan proses penyampaian informasi hukum yang berupa materi-materi hukum yang berlaku dengan maksud untuk diketahui dan dipahami serta dihayati oleh masyarakat sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya dan selanjutnya terwujud dalam pola berpikir dan tingkah laku. Di dalamnya terlibat unsur-unsur dalam proses. Yang pertama, penyuluhan hukum, yang kedua, materi, yang ketiga, sasaran, dan yang keempat, metode. Penyuluhan hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkannya budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia. Proses penyuluhan hukum. Dalam proses penyuluhan hukum, keempat unsur yaitu penyuluhan hukum, materi, sasaran, dan metode tersebut harus diusahakan terpadunya dan konsistennya, kecuali itu diusahakan berkaitan dengan tahapan-tahapan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat. Tahap pertama berupa pengenalan, pemahaman, atau perolehan pengertian aspek kognitif. Yang kedua, pembentukan sikap merupakan tahap adopsi, internalisasi, atau aspek-aspek afektif. Yang ketiga, berupa tahap penerapan. Ini merupakan tahap pengalaman sekonsret yang berwujud dalam perilaku sehari-hari. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.